kembali lagi bersama Mabrol, Mataram Ngobrol. Perkenalkan, saya Noviana, mahasiswa kampus mengajar Angkatan 6 yang sedang bertugas di SD Mataram. Kali ini topik pembicaraan kita mengenai penerimaan peserta didik baru di SD Mataram. Saya sudah ditemani dengan satu narasumber cantik dan ramah, yaitu Ibu Esther Diviana Permatasari. Selamat siang Ibu Esther. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, sehat. Dirimu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini sedang sibuk apa nih Bu? Sibuk apa ya? Sibuk mengajar pastinya ya. Iya, pasti padat banget ya Bu jadwalnya. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing bersama kami. Bagi Anda yang butuh informasi seputar PPDB di SD Mataram, mohon didengar dan disimak dengan baik. Jadi gini Bu, ini kan sudah hampir musim penerimaan peserta didik baru nih. Apakah PPDB tahun pelajaran 2024-2025 sudah mulai dibuka? Oh, tentunya sudah. Di SD Mataram kita sudah membuka pendaftaran sejak bulan September yang lalu. Tentunya dengan berbagai penawaran yang menarik loh. Penawaran menariknya apa aja itu Bu, kalau boleh tahu? Nah, kami di SD Mataram itu membuka pendaftaran dengan sistem gelombang. Dan yang pertama itu di gelombang yang pertama di bulan Oktober sampai Desember 2023. Nah, di gelombang yang kedua ada di bulan Januari sampai April 2024. Nah, gelombang yang ketiga ada di bulan Mei sampai dengan Juli. Nah, di gelombang satu ini ada penawaran yang menarik, yaitu gratis uang gedung. Wah, menarik sekali ini. Nah, yang gelombang 2 itu uang gedung hanya bayar 50% saja, yaitu 500.000. Nah, yang ketiga itu bayar 100% uang gedungnya, jadi uang gedungnya ada 1 juta. Nah, tentunya juga selain uang gedung gratis di gelombang 1, juga ada uang kegiatan yang akan mendukung peserta didik untuk belajar di SD Mataram. Nah, ada uang pendaftaran itu 25.000. Nah, kalau dari TK Mataram nih gratis uang pendaftaran atau uang formulirnya, jadi nggak perlu bayar 25.000 dari TK Mataram. Tapi kalau dari TK lain selain TK Mataram itu berbayar 25.000. Begitu. Terus ada uang MPLS juga 30.000. Terus paket seragam itu 4 setel itu harganya 810.000. Terus uang SPP per bulan 215. Dan uang buku ulangan selama 1 tahun itu ada 60.000, dan uang kegiatan bulan Juli itu ada 60.000. Jadi di gelombang 1 itu hanya membayar 1.200.000 saja yang sudah bisa diterima di SD Mataram. Begitu. Oh, berarti ini semakin cepat daftarnya berarti semakin itu ya Bu, semakin terjangkau lagi harganya. Nah, tunggu apa lagi nih? Ayo cepat bergabung bersama kami. Untuk mungkin ini nanti bakal itu ya Bu, menjadi pertanyaan orang-orang nih. Kira-kira berapa kuota yang disediakan sama SD Mataram untuk menerima peserta didik baru? Nah, tahun ini kita target mendapat 20 siswa. Namun, jika nanti pada waktu perjalanannya bisa ada yang mendaftar lebih dari 20, kita akan terima. Tapi kita memasang target passing grade itu 20 siswa. Nah, untuk kalian yang masih bingung-bingung nih mau cari sekolah SD di mana, kita masih buka kuota nih, mumpung masih ada kuota, ayo segera daftar. Nah, untuk PPDB yang tahun ini sama tahun sebelumnya kira-kira apa ya Bu bedanya? Nah, kalau tahun sebelumnya mungkin batas kuotanya berbeda ya. Nah, kalau tahun ini tadi 20, terus yang berikutnya ada ekstrakurikuler yang mulai dijalankan. Jadi di tahun ini nanti ada karawitan, terus ada komputer juga udah jalan, terus ada pramuka, ada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya menarik untuk mengembangkan potensi peserta didik.
ekstrakurikuler yang disampaikan sama Bu Esther tadi bisa juga itu untuk meningkatkan kreativitas dari siswa tersebut. Tentunya itu akan bagus sekali buat meningkatkan skill dari siswa itu. Nah, misal nih Bu, kalau ada orang tua yang mau mendaftarkan muridnya, itu cara mendaftarnya bagaimana ya? Oh, sangat mudah sekali. Nah, perlu mengisi formulir pendaftaran yang tadi 25.000 kalau dari TK luar Mataram. Kalau dari TK Mataram kita kasih dengan cuma-cuma, dengan gratis. Lalu membawa fotokopi akte kelahiran 2 lembar. Terus membawa fotokopi kartu keluarga 2 lembar. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar. Fotokopi KTP orang tua atau surah pindah atau mutasi kalau ada pindahan dari sekolah lain. Ada orang tua yang dia pindah tugas dari luar, itu ada ketentuan khususnya apa enggak Bu? Kayak harus misal bawa surat dari kantornya orang tuanya apa gimana? Berarti sekolahnya pindah gitu ya? Iya, sekolahnya pindah. Tentu pasti akan membawa surat pindah dari sekolah sebelumnya. Iya. Jadi kan nanti ada di dapodiknya itu. Nah, nanti untuk surat pindah dari sekolah sebelumnya itu digunakan untuk mendaftarkan dapodik di SD Mataram. Jadi kalau nggak ada keterangan surat pindahnya dari sekolah sebelumnya, itu nanti susah untuk masuk ke dapodik peserta didiknya. Nah, itu tadi mengenai berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar di SD Mataram. Boleh nih dicatat hal-hal pentingnya supaya nanti waktu mendaftar sudah siap semuanya. Sekarang kita masuk ke fasilitas di SD Mataram. Ada apa aja sih Bu fasilitas di SD Mataram yang beda dari sekolah lain? Nah, fasilitas di SD Mataram pertama ada ruang kelas yang nyaman, ber-AC, dan bangku-bangku yang buat siswa itu nyaman untuk belajar. Lalu yang kedua, sekolah ramah anak. Oh iya. Jadi lingkungan sekolah yang yang safety, yang sangat beradaptasi dengan anak-anak gitu. Yang berikutnya ada lapangan basket. Tuh, jadi anak-anak kalau mau main basket nggak usah bingung, kita langsung ada fasilitasnya untuk main basket. Lalu terus ada kegiatan ruangan-ruangan yang mengasah skill mereka seperti lab komputer, terus ada tempat untuk main barongsai, lalu ada tempat juga untuk mereka bisa bisa bermain di lingkungan sekitar sekolah itu dengan nyaman. Kalau misalkan ada sekolah-sekolah nih yang mungkin kurang pohonnya, nah di SD Mataram tuh banyak pohonnya gitu, jadi sejuk dan rindang. Apalagi Semarang panas banget ya Bu ya. Betul. Pasti butuh tuh lingkungan yang seperti itu. Terus juga sekarang kan mengingat banyak tuh kasus di luar-luar sana seperti kayak perundingan, pembulian, pastilah dibutuhkan sekali lingkungan yang safety, ramah anak itu untuk membentuk karakter mereka. Nah, selama saya bertugas di sini tuh saya melihat nih Bu, banyak kayak kegiatan-kegiatan menarik di SD Mataram yang sangat jarang ditemukan di sekolah lain. Boleh dijelaskan Bu, kayak kegiatannya tuh apa aja gitu? Oke, kita kegiatannya dari hari Senin ya. Ya. Di hari Senin itu ada kecipir, kegiatan cinta tanah air. Keren. Nah, di kecipir itu nanti kita diisi dengan upacara bendera atau kita dengan baris berbaris. Oh, iya. Jadi dengan adanya upacara bendera itu meningkatkan peserta didik untuk mencintai tanah airnya, yaitu Indonesia. Nah, yang kedua hari Selasa ada selfie, Selasa literasi. Nah, untuk meningkatkan peserta didik untuk membaca, apalagi zaman sekarang ya susah banget untuk membaca. Nah, kita mulai dibiasakan nih di hari Selasa ada selfie untuk literasi. Nah, di hari Rabu itu ada Rabu Love Indonesia. Apa itu Bu? Di kegiatan Ralove In ini diisi dengan kita menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional. Jadi mereka bisa tahu di Indonesia tuh ada lagu apa, nggak cuma lagu dangdut ya. Iya. Nah, lagu kebangsaan juga mereka harus tahu bahwa lagu-lagu kebangsaan juga nggak kalah populer, nggak kalah luar biasa dari lagu-lagu lainnya. Nah, di hari Kamis ada kabur, yaitu Kamis bugar. Nah, di situ nanti peserta didik diajak untuk bergerak, apalagi zaman sekarang zamannya mager Iya, ya. mager. Nah,
diajak untuk berolahraga, jadi kita tetap sehat nih. Nah, di Jumat ada Jumbiska atau Jumat Pembiasaan Karakter. Jadi sebelum pulang sekolah mereka dikumpulkan gitu, terus mereka mendapatkan peningkatan karakter, pengetahuan tentang karakter yang baik. Nah, selain itu juga kita ada kegiatan-kegiatan lain yang termasuk dalam Busenas atau Budaya Sekolah Nasional. Nah, di Busenas ini punya anggota keluarga yang lain, yaitu ada Bu Fryer. Fryer apa ya kira-kira Bu Fryer? Itu budaya Friday Prayer. Jadi kita budaya yang apa ya, berdoa gitu. Yang kita kan sekolah nasional nih, ya kan pasti kan ada beragam agama. Nah, jadi sesuai dengan agamanya dikumpulin, terus kita nanti berdoa bersama. Ada guru profesional yang memandunya. Lalu yang kedua ada Bupadat SKP, yaitu budaya pakaian adat setiap Kamis pertama. Kamis pertama. Ya, setiap Kamis bulan yang pertama. Jadi setiap Kamis pertama di bulan itu kita memakai pakaian adat. Boleh pakaian adat manapun, adat Batak, adat Jawa, adat Sulawesi atau apapun dipakai untuk meningkatkan cinta akan budayanya. Yang kedua ada Bu Esther nih, budaya evaluasi semesteran atau biasanya disebut raportan itu loh. Oh iya. Raportan nanti orang tua dikumpulin, terus kita mendapatkan pengarahan dari kepala sekolah, terus kita mendapatkan evaluasi anak kita seperti apa, lalu di sekolah nilainya bagaimana. Nah, itu nanti kita akan selalu lakukan di Bu Esther itu. Yang keempat ada Bu Rema, budaya rekreasi bersama atau outing class. Biasanya kita adakan setiap naik kelas. Oh, berarti baru semester? Semester 2. Oh, semester 2 ya. Nanti kita piknik bareng. Seru itu. Terus mereka lihat di luar itu ada apa aja. Nah, dari situ mereka bisa tahu, oh bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus mencintai dan adaptasi dengan lingkungannya. Nah, yang kelima ada Bu Melansia Ratya SH atau budaya menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari. Nah, itu setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat kita kan sekolah nih. Nah, nanti setiap jam 10 itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dengan begitu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air mereka terhadap Indonesia. Banyak sekali ya kegiatan di SD Mataram, jadi kayak menarik gitu loh Bu. Kayak seperti Friday Prayer, jadi setiap hari Jumat tuh berarti kita berdoa menurut agama masing-masing. Terus hari Kamis pertama itu pakai pakaian adat. Nah, itu sangat mendukung sekali tuh untuk mencintai tanah air dan juga adat-adat yang ada di tanah air kita. Nah, selanjutnya nih Bu, supaya masyarakat bisa lihat tentang SD Mataram itu kira-kira bisa dipantau melalui apa ya Bu? Bisa dipantau melalui media sosial SD Mataram. IG ada SD Mataram SMG 74. Yang kedua ada YouTube-nya yaitu SD Mataram Semarang. Yang ketiga ada Facebook, itu ada SD Mataram Semarang. Nah, jangan lupa loh, pantau terus kegiatan SD Mataram di media sosial, itu pasti seru dan keren. Jangan lupa like, share, and komen juga ya tentunya. Baik Ibu, terima kasih Bu Esther atas semua informasi yang telah diberikan. Terima kasih semuanya, semoga informasinya bermanfaat, bisa membantu calon peserta didik baru bergabung menjadi keluarga besar SD Mataram. Kalau kita punya impian, segera kerjakan, jangan ditunda. Kami tunggu kedatangannya di SD Mataram tercinta. Terima kasih dan sampai jumpa.